akhir-akhir ini kita dikabarkan dengan berbagai isu, dengan berbagai tanggapan, khususnya dari pemerintahan saat ini bahwasanya aksi-aksi yang tidak. Kita tahu musuh utama kita adalah China dan Amerika, kawan-kawan. Sebagai wajah baru dari imperialisme, kawan-kawan. Sudah berulang kali diingatkan, apa proklamator kita pertama, dan kita harus tahu China bisa maju karena Soekarno. Bisa maju. Kita hari ini jadi melaksanakan dan ini jelas bagaimana tindakan imperialisme telah menunjukkan letaknya secara nyata, kawan-kawan. Dan juga kalau kita mencoba untuk melihatnya di dalam ada dari orang-orang pintar dikarenakan kita punya pisau analisis sendiri dari Bung Karno itu sendiri, kawan-kawan, dan kita sepakat bahwa itu jelas sekali bahwa perbuatan tarif resiprokal yang telah dilaksanakan oleh Amerika untuk pertama kalinya jelas-jelas destruktif terhadap perekonomian bangsa kita, kawan-kawan, karena kebijakan ataupun perjalanan politik yang berjalan secara global itu pasti dampak terhadap seluruh dunia sendiri. Dan lagi-lagi kita meyakini bahwa Amerika Serikat tentu harus menjadi kawan-kawan, karena mereka lah pemenang perang di dunia itu, kawan-kawan. Hak keistimewaan yang dimiliki mereka lah yang benar-benar mampu untuk menggunakan semenjak dimulainya rezim pemerintahan Jokowi, kawan-kawan. Artinya aspek asing di mana kita melihat Prabowo Gibran sebagai kepala negara ataupun yang menjalankan kehendak rakyat yang dipastikan secara sadar di konstitusi kita, itu benar-benarnya telah mengikuti ataupun membabu pada keinginan asing, kawan-kawan. Dan ini
disiapkan secara sistematis dan terstruktur oleh pimpinan asing, kawan-kawan. Itu adalah demi hanya untuk kedaulatan asing sendiri. Karena secara tatanan kenegaraan kita memiliki kedaulatan yang sendiri, kita memiliki kehendak kita sendiri, kita memiliki harapan kita sendiri yang kita ada, kawan-kawan. Dan cita-cita itu pun sama-sama kita ingat kembali jika kita mengingat apa yang dipatrikan secara dari konstitusi itu. Dan lagi-lagi kita rakyat Indonesia melihat Prabowo Gibran yang adalah yang memiliki marwah sebagai kepala negara itu sudah menjadi induk yang meninggalkan anak-anak tanahnya para pemimpin kita dalam membentuk konstitusi kita yang dimana bersumber pada Pancasila. Pada kisah Bung Karno yang mengagungkan kedaulatan berpolitik, ekonomi berdikari, dan kepribadian bersebudayaan, kawan-kawan. Akan tetapi apa yang sekarang terjadi? Kita lihat ekonomi kita sekarang bahkan tidak bisa bersandar terhadap bangsa sendiri, kawan-kawan. Ekonomi bangsa kita sekarang bersandar terhadap negara-negara kapitalisme, bangsa-bangsa yang memiliki sumber daya alam yang banyak, kawan-kawan. Kita lihat bahasanya sekarang berbagai bentuk eksploitasi yang terjadi. Siapa dalam dibalik itu, kawan-kawan? Tentu itu adalah kapitalis, oligarki yang berasal dari Cina dan Amerika, kawan-kawan. Berbagai konflik yang terjadi di daerah-daerah penggusuran masyarakat adat, hilirisasi proyek strategis nasional yang sebenarnya tidaklah berdampak terhadap rakyat, kawan-kawan. Justru yang terjadi adalah kriminalisasi dan penggusuran terhadap masyarakat kita, kawan-kawan. Amerika Serikat, negara yang saat ini memegang nama sebagai negara adikuasa, sekarang sedang bercoba bukti sebenarnya, kawan-kawan. Negara tidak terkutik Taipan yang hari ini mengantar Gibran jadi wapres, kawan-kawan. Apakah kawan-kawan sadar siapa sebenarnya mau Gibran jadi wapres? Taipan Cina yang hari tugasnya memagari laut, kawan-kawan. Itu tugasnya sebenarnya, kawan-kawan. Dan hari ini pertarungan tarif antara Trump dan Jinping, kita yang jadi korban, kawan-kawan. Rakyat Indonesia menjadi korban dan Prabowo gagal menghadapi itu semua, kawan-kawan. Makanya kita minta negara Indonesia menjalankan konstitusinya, menjalankan amanat Undang-Undang 1945 sebagai jalan politik kita, kawan-kawan. Bagaimana mungkin kita minta Indonesia harus segera menjalankan politik non-blok dan menjalankan amanat konstitusi dan menjalankan Trisakti supaya apa? Negara kita memiliki industri nasional, kawan-kawan. Supaya apa? Negara kita memiliki menjalankan. Sekarang oligarki internasional sedang bekerja sama dengan rezim Prabowo hari ini, sehingga siapa kemudian tereksploitasi, siapa yang kemudian terkorbankan, kawan-kawan. Akhir-akhir ini kita dikabarkan dengan berbagai isu, dengan berbagai tanggapan, khususnya dari pemerintahan saat ini, bahwasanya aksi yang kita tahu musuh utama kita adalah China dan Amerika, kawan-kawan, sebagai wajah baru dari imperialisme, kawan-kawan. Sudah berulang kali diingatkan proklamator kita pertama, dan kita harus tahu China bisa maju karena Soekarno. Kita hari ini jadi Petugas Amerika dijaga ketat. Setengah jam doang bang, jujur nih bang, motor kita pulang. Kita bukan apa-apa, kita kan cuma nyampein aja di sini setengah jam. Kemudian kan kita pingin kan gini, kita pingin nyampein ini bisa begini, komunikasi belum ada bisa. Karena kan ini bang, saya sekarang gini.